Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya semuanya. Senang sekali sore hari ini kembali lagi kami bisa menjumpai Anda di program Senin Inspirasi. Inspirasi apa kali ini akan kami bagikan untuk Anda semua Smart Listener yang tengah mendengarkan kami di 101,1 Smart FM Makassar. Nah, kalau biasanya kita kalau di Senin Inspirasi yang kemarin-kemarin beberapa hari kemarin itu makanan. Nah, kali ini agak berbeda. Ini terkait dengan kerajinan tangan. Kira-kira apa ya, produk apa ya yang akan tampil bersama kita hari ini? Nah, saat ini tengah bersama dengan kita, dia adalah owner dari Asanti Kreatif. Nah, Asanti Kreatif ini adalah pengrajin untuk membuat tas anyaman. Seperti apa sih bentuk tas anyamannya? Smart Listener juga bisa menyaksikan kami secara langsung, secara virtual di YouTube dari Smart FM Makassar. Untuk itu silakan langsung ke YouTube dari Smart FM Makassar. Boleh lihat yang terdisplay di studio kami saat ini adalah tas anyaman dari Asanti Kreatif dengan tema kreasi dengan plastik sintetis. Kita juga sudah bersama dengan Kak Asanti ini selaku owner ya. Dari kerajinan tas yang ada. Oke. Hai Kak, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong kalau soal tas anyaman, tas kerajinan seperti ini bukan hal yang baru lagi sih sebenarnya yang ada di masyarakat ya, yang ada di pasar atau di market, karena sudah banyak sekali dan sudah cukup lama juga, bahkan untuk tas anyaman seperti ini juga sempat booming waktu itu. Oke. Nah, kita boleh diceritain sedikit dulu Kak Asanti ini gimana sih awal mulanya memulai usaha ini? Begini ya, awal mulanya ini pertama saat pandemi. Pandemi itu kita banyak maksudnya kekurangan, tidak boleh keluar. Jadi saya punya ide bagaimana teman-teman bisa menghasilkan. Awalnya kami buat yang terbuat dari rotan. Tapi karena kualitasnya kurang bagus dan dia agak keras, jadi tiba-tiba saya buka YouTube. Nah, saat saya buka YouTube, di situ saya melihat ternyata ada tali plastik yang sintetis yang dia betul-betul lentur. Nah, saya coba membeli dan saya coba memesan dan saya memberikan ke teman-teman yang kelompok tani dan kelompok tani kerajinan. Akhirnya mereka buatlah seperti ini. Ternyata dengan awalnya dia membuat seperti ini, saya coba pasarkan ke teman-teman, akhirnya dia langsung membooming saat itu. Ya, akhirnya sampai sekarang ini walaupun tidak terlalu membooming, saya tetap membantu teman-teman untuk membuat kerajinan ini, dan saat ini kami jadikan sebagai parcel-parcel atau cenderamata. Ya, Oke. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu background dari Kak Asanti ini apa sih sebelum memulai usaha ini? Kalau saya sih terus terang biasa yang dari dulu itu usaha saya di makanan frozen. Tapi karena saya ingin membantu teman-teman yang banyak teman-teman, ada yang kelompok tani, ada kelompok kerajinan, ada juga kelompoknya, pokoknya banyak teman-teman saya yang saat itu bingung. Aduh, harus bagaimana, enggak bisa keluar. Jadi tibalah ide saya untuk buat kerajinan tas. Akhirnya sempat membooming, alhamdulillah sampai sekarang masih dijadikan parcel, cenderamata, seperti itu. Oke. Dan sampai sekarang ini masih banyak yang mengorder sampai 100, 200. Sempat kami bawa ke supermarket atau toko-toko tas. Alhamdulillah ada juga yang sempat kerjasama, dan ini insya Allah mau ada yang coba kerjasama untuk dipasarkan ke luar negeri. Ya. Wow, ke luar negeri? Iya. Kemana tuh? Saat ini yang saya dengar ke Singapura. Yang saat ini saya dengar. Oke, ini akan dipasarkan ke Singapura. Kayaknya boomingnya di Singapura juga ya. Ingin coba gimana sih ini tas plastiknya seperti apa modelnya. Tapi kok bisa sampai ada pengiriman ke Singapura, gimana ceritanya? Jadi begini, saat itu kami ada ikut ini di sebuah hotel pameran, dan di situ ditampilkan beberapa buyer dan kami menampilkan juga tas-tas kami. Saat itu mereka berminat. Saat itu mereka melihat lokasi tempat cara membuat ini. Akhirnya mereka ingin kita ada kontrak. Tapi sebelum kita ada kontrak, kita harus
membuat dulu CV-nya. Pokoknya minta legalitas lah seperti itu. Dan saat ini masih dalam proses. Jadi butuh proses juga. Untuk sampai ke sana, tidak langsung ekspor. Langsung cus ya ke sana. Iya. Nah, Smart Listener ini sangat menginspirasi sekali karena dari usaha yang mungkin orang pikir enggak usahanya enggak banyak yang melirik untuk tas seperti ini. Tapi ternyata akhirnya booming ya. Tapi waktu itu memang sempat booming sih tas seperti ini. Tapi sekarang udah lama-lama karena udah banyak yang punya kali ya, sudah banyak juga yang jual. Akhirnya udah mulai menurun gitu untuk minatnya. Kalau dari Kak Asanti sendiri gimana? Kalau saya dibilang menurun, menurut saya tidak. Karena saya masih punya ide yang lain. Tasnya tetap ditampilkan tapi dengan ide yang lain, maksudnya apa isiannya. Dulu kan mungkin dijual untuk dipakai pergi-pergi, tapi sekarang saya punya ide bagaimana kalau tas itu dijadikan cenderamata atau oleh-oleh yang di dalam tas itu misalnya diisikan sebuah talkum. Jadi sudah sepaket dengan tasnya. Jadi bisa dipakai talkumnya, bisa juga dipakai tasnya. Karena tas ini memang kelihatannya memang dia murah tapi tidak murahan. Iya, betul. Dan ini kan tahan, kuat. Nah biasanya kan kalau kita pakai tas-tas yang kayak impor, tas tadi, memang dia mahal tapi mudah terkelupas. Kalau ini tidak mudah terkelupas, dia tahan air. Tahan air, iya sih emang bener dan ini kuat sekali ya, ini bisa muat mobil juga ya saking kuatnya. Oh enggak ya. Saking kuatnya ini bisa banyak barang dan saya juga dulu itu saya sempat beli tas seperti ini juga, saya pengguna ini. Karena barang-barang saya banyak, isinya sepatu, ada catokan, ada alat makeup dan memang sangat terbantu sekali dengan kehadiran tas yang ini. Murah meriah tapi emang nggak murahan. Nah, ngomong-ngomong soal pembuatannya ini sendiri dibuat di mana nih? Oleh siapa? Ini dibuat di kelompok tani di Maros. Kelompok tani di Maros. Di Maros. Berarti emang ada pengrajinnya ya di sana? Ada. Khusus? Di sana ada khusus pengrajin untuk ini, tas ini, ada khusus bambu, ada khusus rotan. Jadi di sana banyak juga. Oh, di sana. Kebetulan kan yang jadi pendamping UKM-nya itu lagi di jalan. Terkena macet, jadi tidak sempat hadir hari ini. Tapi dia yang mendampingi kelompok-kelompok tani sehingga bisa menghasilkan kerajinan-kerajinan yang cantik, yang unik. Cuma yang bisa sempat saya bawa cuma 3 ini. Iya. Oke. Nah ini kan Kak Santi ceritanya ada kelompok taninya. Jadi berarti ada pengrajinnya. Nah kalau Kak Santi sendiri ini di sini sebagai apa nih? Kalau saya termasuk jadi mitra pemodal, yang mana saya memesan bahannya dari Jogja. Setelah itu dikirim ke Makassar, baru saya beri ke pengrajin. Seperti itu. Ya, jadi nanti pengrajin yang menghitung ini harganya berapa, modalnya berapa, nanti kami bagi hasil. Seperti itu. Wah, ini jadi membuka lapangan pekerjaan juga ya. Untuk para pengrajin. Terus gimana sampai bisa dapat pengrajin di daerah Maros itu ceritanya? Memang di daerah Maros itu terkenal banyak pengrajin tapi khusus bambu dan rotan. Cuma karena bambu dan rotan itu tidak selamanya ini, jadi saya coba dengan bahan yang lain. Karena kalau rotan kan tidak bisa dibawa ke pesta, agak berat juga. Sedangkan ini baru kalau rotan lama-lama dia ini habis, hancur. Kalau kena air, sering kena matahari. Kalau jadi timbul ide ini, bagaimana kalau kita buat tas dari plastik tapi yang lentur? Oh iya, bagus juga Bu. Jadi kita pesan, akhirnya mereka buat ide bagaimana kalau bentuk-bentuk tasnya seperti ini. Oh iya, bagus. Jadi mereka ini enggak asal buat begitu. Ini memang dilihat simple tapi cara buatnya itu butuh pemikiran. Maksudnya butuh dihayati, yang mana cantik warnanya, bentuk yang ngetren apa, seperti itu. Berarti ini kalau bentuk-bentukannya, warna-warnanya ini made by request ya, dibuat sesuai dengan requestan ya. Ini kalau saya ngelihat ini sudah mulai berinovasi juga. Ini modelnya udah ada mutiara-mutiaranya, ya kan? Ini kayaknya bisa dipakai untuk pesta ya. Jadi tas ini kan bisa dibawa ke pesta. Ini enggak kelihatan loh, apalagi kalau malam hari enggak kelihatan bahwa ini tas plastik. Tapi tetap kelihatan mewah. Itu cukup unik juga ya untuk desainnya ini. Yang ada di depan saya baru lihat, ini emang butuh
apa sih tangan-tangan yang kreatif gitu ya, yang penuh dengan kreasi. Iya. Nanti ada pendampingnya nanti yang menjelaskan. Kebetulan pendampingnya itu yang mendampingi para pengrajinnya. Dia yang memotivasi bagaimana bisa menghasilkan yang tas-tas cantik ini. Dan dia juga yang membentuk kelompok taninya. Oke, nanti kita akan ngobrol. Saya hanya memodali dan memasarkan juga kepada teman-teman, dan kami juga berusaha untuk bisa mengirim ke luar daerah. Tapi ini sudah ada kerjasama dengan luar negeri, tapi tinggal menunggu legalitasnya saja. Oke, berarti usaha untuk tas ini udah berapa lama nih? Setahun ya? Iya, dari pandemi, mulai dari pandemi. Dari pandemi berarti 2020. Iya. 2022 ya. 21 kalau udah setahunan berarti ini untuk setahun ini udah berapa banyak total yang udah terjual? Cukup banyak karena kami tidak bisa menghitung satu-satu karena dibagi-bagi. Tapi mungkin sekitar 1000-an ada ya, 2000-an ada ya? Nanti insya Allah pendamping UKM-nya yang bisa menjelaskan sudah berapa yang dibuat oleh udah kelompok terjual tani. Ya. Okay. Karena saya cuma menjualkan, memasarkan juga dan memesan talinya ini seperti itu saja. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin soal pemasarannya, ini kan juga kita juga mau tahu seperti apa sih strategi pemasarannya Kak Asanti sehingga produknya ini bisa nyampe ke customer ya. Nanti tahan dulu jawabannya. Kita break dulu dan smart listener kami akan segera kembali. Tetap terus di Senin Inspirasi.